Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pagi kita kali ini akan mengkaji firman Allah surah An-Naml ayat 64, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard. A ilahum ma'allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bukankah dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya? Ya, Allah yang memulai. Allah yang memulai semua penciptaan makhluk ini dari tidak ada menjadi ada. Tsumma yu'iduh, kemudian dia mengulanginya lagi, dia kembalikan lagi. Ya. Yang tadi tidak ada menjadi ada, lalu ada menjadi tidak ada, mati. Nah, Allah akan kembalikan lagi dia. Yang tidak ada itu bakal ada lagi, dihidupkan lagi. Itu Allah mampu. Subhanallah. Karena mengulangi, ya, hanya mengulangi penciptaannya, bukan memulai penciptaan baru. Itu jauh lebih mudah. Wa huwa ahwanu alaihi. Lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa? Ya, yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? A ilahu ma'allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qul hatu burhanakum. Katakanlah, ungkapkanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Sahabat yang dirahmati Allah, bukti-bukti yang terhampar di alam raya, di langit dan di bumi. Ya, tanyakan pula kepada mereka, kepada orang-orang yang ingkar atas wujud Allah, atas nikmat Allah. Ya, orang yang ingkar kepada wujud Allah ini aneh. Merasakan nikmatnya, menikmati pemberiannya, tapi tidak mengakui keberadaan Allah sang pencipta itu. Aneh bin ajaib. Ya. Maka Allah suruh kita merenung nih. Bukti-bukti yang terhampar di alam raya, di langit, di bumi sudah begitu jelas. Maka suruh tanyakan lagi kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menentang tauhid, yang menentang keesaan Allah. Tanyakan kepada mereka tentang awal dan akhir perjalanan hidup manusia, serta aneka macam anugerah dari Allah. Bukankah dia yang memulai penciptaan semua makhluk? Kemudian setelah manusia itu hidup di pentas bumi lalu mati, lalu dia mengulanginya lagi dengan menghidupkannya kembali setelah hancur dan binasa. Bukankah dia Allah yang berikan rezeki kepadamu dari langit dengan turunnya hujan dan dari bumi dengan tumbuhnya tanaman-tanaman? Apakah di samping Allah itu ada Tuhan lain yang melakukan itu? Tidak pantas kita sembah selain Allah. Pasti tidak ada. Kalaupun mereka berkata ada, maka katakanlah, jika ada Tuhan selain Allah, maka kemukakanlah alasan-alasan yang menjadi bukti pendukung kebenaranmu. Jika kamu menganggap dirimu orang yang berkata benar sekali-kali, kalian tidak akan dapat mendatangkan bukti-bukti itu. Subhanallah. Betapa rezeki yang Allah berikan kepada manusia ini dari langit dan bumi begitu sempurna. Allah turunkan air hujan dari langit bukan untuk jadi musibah. Jangan kita mengeluh musim hujan, air curah hujannya banyak, melebihi kapasitas, daya tampung, lalu kita mengeluh. Kita harus yang putar otak. Justru disitulah Allah punya cara bagaimana menyuburkan kesuburan tanah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Ya, kalau nggak turun air hujan, nggak hidup tumbuh-tumbuhan. Kering, tanah. Mau makan apa manusia? Mau makan apa binatang ternak? Ayo fikirkan. Jangan salahkan fenomena alam, hujan. Jangan salahkan ya, hujan. Dia adalah karunia, dia adalah rahmat. Ya, wa yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata. Allah telah menebarkan rahmatnya dengan hujan itu. Maka kita yang harus putar otak. Jangan kita berhenti. Ya, hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan turunnya hujan, tapi tidak kita salahkan
Sejauh mana diri kita ini keliru dan salah dalam memahami sunnatullah sehingga tidak becus mengurus, ya, dan mendayagunakan potensi yang ada di alam semesta ini. Demikianlah cara Al-Quran mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus dicari, dijawab oleh manusia itu sendiri. Allahu Akbar. Demikian cara Allah. Pertanyaan apa sih yang Allah berikan? Ya, air yang turun ke bumi sehingga timbul kehidupan berupa kebun-kebun yang indah. Lalu jadikan bumi sebagai tempat tinggal yang menyenangkan dengan adanya sungai, gunung, danau, dan laut. Pertanyaan yang ketiga yaitu manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Ja'alukum khulafa al-ard. Ya. Untuk apa? Jadi penguasa dan wakil Tuhan melaksanakan hukumnya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk yang paling tinggi yang diciptakan Allah melakukan perjalanan di darat maupun pelayaran di laut untuk menyebarkan dakwah hukum-hukum Allah. Ya. Maka itulah yang terakhir pertanyaannya adalah tentang perjalanan hidup manusia dari awal, dari tiada menjadi ada, lalu dari ada menjadi tidak ada, lalu kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuasaan Allah. Itulah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya yang harus kita syukuri, rizki yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita terus menyimak, terus memperhatikan ayat-ayat Allah yang terhampar tentang rezeki ini akan kembali menyadarkan kita betapa lemahnya diri kita ini, betapa jahilnya, betapa dungunya kita ini. Tidak pernah menyadari, tidak pernah mengingat nikmat Allah, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendayagunakan untuk apa nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita. Apa tujuannya? Maka kita tegakkan hal itu semua. Dengan apa? Dengan mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.